Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ilyas Rashid dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah karya tulis ilmiah yang diemban oleh Bu Vera. Di sini saya akan mempresentasikan tema sementara, yaitu terdapat kritik filsafat sosial Pierre Bourdieu terhadap masyarakat spektakel dan pengaruhnya terhadap karakteristik sosial manusia modern. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perubahan besar dalam kehidupan sosial manusia akibat kemajuan teknologi dan media massa. Kita hidup di era di mana realitas sosial ditentukan oleh citra dan tampilan visual, apa yang disebut oleh Guy Debord sebagai masyarakat spektakel. Dalam masyarakat ini, manusia lebih sibuk menampilkan diri di media sosial ketimbang membangun makna kehidupan yang sejati. Segalanya diukur dari likes, views, dan pengakuan publik, bukan lagi dari nilai moral dan kontribusi sosial. Fenomena ini berdampak langsung pada karakteristik sosial manusia modern. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, empati, dan solidaritas mulai tergantikan oleh orientasi pada popularitas dan gengsi simbolik. Akibatnya, manusia kehilangan keotentikan dirinya, terjebak dalam kehidupan yang serba artifisial dan menjadi penonton dari realitas yang ia ciptakan sendiri. Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga berbicara tentang konsep masyarakat spektakel, yaitu Society of the Spectacle. Contohnya dari penelitian dari Rara Aulia Rusli yang terbit di tahun 2024 yang berjudul Society of the Spectacle, Analisis Konsumsi Virtual, Pembelian Skin Hero Legends pada remaja ekonomi menengah ke bawah. Kemudian ada contoh penelitian lainnya yang berasal dari Dudi Hartono dan Ricky Arswendi yang terbit tahun 2004, yaitu masyarakat tontonan dalam panggung COVID-19 di Indonesia. Nah, kemudian hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki kesamaan dan sekaligus perbedaan. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti fenomena masyarakat spektakel yang berpengaruh terhadap perilaku dan struktur sosial manusia modern. Kesamaannya terletak pada pembahasan mengenai bagaimana tontonan media dan citra visual membentuk cara berpikir serta tindakan sosial individu di tengah arus kapitalisme dan modernitas. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu cenderung membahas masyarakat spektakel dalam kerangka teori Guy Debord yang menyoroti dominasi citra, media, dan konsumsi visual terhadap kesadaran manusia modern. Penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada dampak media dan budaya populer dalam membangun realitas semu serta perilaku konsumsi masyarakat. Sedangkan penelitian sekarang berupaya memperluas analisis dengan menggunakan kritik filsafat sosial Bourdieu terhadap fenomena masyarakat spektakel. Penelitian ini tidak hanya melihat tontonan sebagai gejala budaya visual, tetapi juga sebagai hasil dari struktur dan relasi kekuasaan simbolik yang bekerja dalam masyarakat melalui habitus. Karena penelitian ini akan mengkaji tentang spektakel membentuk karakteristik sosial manusia yang tunduk pada logika dominasi, gengsi, dan pengakuan sosial. Dalam kehidupan sosial modern saat ini, manusia semakin terikat pada dunia citra dan penampilan. Kehidupan sehari-hari tak lagi sekadar soal kebutuhan dan nilai-nilai moral, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dilihat dan dinilai oleh orang lain melalui media, sosial, televisi, atau ruang publik digital. Dalam situasi seperti ini, karakteristik sosial manusia mengalami pergeseran, yaitu nilai-nilai seperti kesederhanaan, empati, dan solidaritas perlahan tergantikan oleh dorongan untuk tampil diakui dan menjadi pusat perhatian. Pierre Bourdieu melalui filsafat sosialnya memberikan kritik mendalam terhadap kondisi seperti ini. Menurutnya, perilaku manusia dibentuk oleh habitus, yakni kebiasaan berpikir dan bertindak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kemudian field, yaitu ada ranah yang di dalamnya berlangsung pertarungan untuk memperoleh modal simbolik seperti status, gengsi, dan pengakuan. Dalam konteks masyarakat spektakel, modal simbolik menjadi alat dominasi baru. Individu yang memiliki akses terhadap citra dan simbol tertentu akan dihormati, sementara yang hanya dapat menjadi penonton itu yang tidak dapat memiliki akses terhadap simbol dan ranah tersebut.
Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat spektakel bukan hanya masalah budaya tontonan, tetapi juga bentuk baru dari ketimpangan sosial. Dominasi kini tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga berbasis citra dan simbol. Inilah yang membuat manusia modern semakin formatif atau lebih mementingkan penampilan daripada pemikiran. Penelitian ini menggunakan landasan dari filsafat Pierre Bourdieu yang secara mendalam akan mengkaji hubungan antara struktur sosial, budaya, dan tindakan manusia. Menurut Bourdieu, perilaku sosial manusia tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang individu semata, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara habitus, kebiasaan berpikir dan bertindak, benefit ranah sosial tempat individu berkompetisi, kemudian ada berbagai bentuk kapital atau modal, baik itu ekonomi, sosial budaya maupun simbolik. Melalui konsep-konsep ini, Bourdieu ingin menunjukkan bahwa tindakan manusia seringkali merupakan hasil dari pengaruh struktur sosial yang tersembunyi, bukan sekadar pilihan bebas individu. Kemudian metode yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, menggunakan karya utama Pierre Bourdieu seperti Distinction, A Social Critique of the Judgment of Taste, dan karya Guy Debord yaitu The Society of the Spectacle. Kemudian selain itu juga saya memanfaatkan referensi dari Harriet Moko, Grenfell, dan berbagai jurnal filsafat sosial modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.